Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira liman qala laqad khalaqnal insana fi kabad. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih bisa mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita untuk meraih kesuksesan hidup baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti dalam surganya dan ridhonya. Malam ini kita akan membahas satu tema tentang pesan Allah dalam surat Al-Balad ayat 4. Surat Al-Balad ayat 4. Dalam ayat pertama, kedua dan ketiga, Allah bersumpah dengan kota Mekah. Kemudian Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW yang menempati atau tinggal di kota Mekah itu. Dan yang ketiga, Allah bersumpah dengan hubungan antara anak dan bapak. Dari sana secara tersirat menjelaskan tentang pentingnya tempat tinggal, baik itu rumah maupun negara, baik negeri, kota maupun kampung. La uqsimu bihadzal balad. Penting itu yang namanya tempat, penting yang namanya rumah, penting yang namanya negara. Jadi jangan sampai umat Islam tidak punya negara. Jangan sampai umat Islam itu tidak punya tempat, baik untuk ma'isyah, mencari nafkah, baik untuk ibadah, baik untuk berdakwah. Miniaturnya adalah rumah yang di dalamnya ada suami istri, ada bapak dan anak. Kemudian yang kedua, penting yang namanya pemimpin yang mampu memberi keteladanan. Jadi kalau pemimpin yang pintar banyak ya. Yang susah itu pemimpin yang benar. Salah satu kriteria pemimpin yang benar itu bukan hanya mampu memberi contoh, tapi mampu menjadi contoh. Memberi contoh itu susah, tapi lebih susah lagi menjadi contoh. Allah utus Rasul dan Nabi sebagai pemimpin yang terbaik, mampu memberi contoh dan mampu menjadi contoh, sebagai uswatun hasanah, sebagai qudwatun hasanah, sebagai teladan yang baik, sebagai pemimpin yang baik.
yang punya tanggung jawab dunia dan akhirat. Ya, makanya khalifah sebagai pengganti ya, dakwah Nabi, ya, menyampaikan risalah Nabi, ya, itu selalu menjadi imam rawatib. Ya. Dan begitu selesai ngimamin, ya, kemudian baca istighfar, Allahumma antas salam, Allahumma lamania, menghadap ke makmum, dicek satu persatu siapa yang tidak hadir sholat berjamaah, ya, didatangi ke rumahnya itu, ya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya, ya, bukan hanya sebagai imam di masjid, tapi juga imam di luar masjid, ya. Tanggung jawabnya itu dunia dan akhirat. Jadi tempat itu penting, ya. Kemudian pemimpin itu penting, ya. Dan yang ketiga, penting yang namanya keluarga, ya. Dalam keluarga diantaranya ada hubungan yang erat antara bapak dan anak, ya. Karena anak itu bibitnya dari bapak, bibitnya dari ibu, ya, gitu. Iya, yang paling kuat dari bapak. Makanya nasab anak itu kemana? Ke bapak. Kecuali Nabi Isa, ya, nasabnya kemana? Ke ibu, ya, gitu. Dan yang tidak punya nasab itu adalah Nabi Adam, ya. Nasabnya kemana? Kan nggak punya bapak, nggak punya ibu, ya. Kemudian istrinya Nabi Adam, nasabnya ke suaminya, ya. Tapi rata-rata di kita istri itu nasabnya kemana? Ke bapaknya, ke suaminya. Ya. Ibu Muslim tuh, ibu Muslim, ya. Padahal ya bukan anaknya Pak Muslim, ya. Ya. Bukan ibunya Pak Muslim, kan bukan, ya. Ya. Harusnya anak siapa gitu ya, anak siapa, ya. Gitu. Jadi anak bapaknya, ya. Kecuali sekarang itu ada dinisbahkan, dinasabkan ke ibunya. Kalau urusan duit, ya pasti anak siapa kalau urusan duit, ya. Nah, setelah Allah bersumpah dengan kota Mekah, bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW, bersumpah, ya, hubungan antara bapak dan anak sangat erat sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini jawaban dari sumpah Allah. Apa? Laqad, sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi, berada di dalam kabad, ya. Nah, kabad ini memiliki beberapa makna, ya. Kita berbicara tentang kabad. Apa itu kabad, ya. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan kabad. Yang pertama, kabad itu artinya kurhun, ya. Kurhun itu susah payah. Ini jelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ketika Allah, ya, menjelaskan betapa susahnya, betapa payahnya seorang ibu, ya, mengandung anaknya. Susah dan payah, ya, melahirkan anaknya. Susah dan payah, ya, menyusui anaknya, ya. Paling tidak masa balita lah 5 tahun, ya, itu, ya. Nah, ini dijelaskan wawasoina, ya. Kami pesankan al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, ya, ihsana, ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Ya, kepada orang tua, ya. Hamalathu ummuhu, terutama ibunya yang mengandungnya, ya. Kurhan wa wada'athu kurhan, ya. Gitu. Ketika mengandung susah payah, ketika melahirkan juga susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Ternyata mengandung dan menyusui itu, ya, sekitar 30 bulan. Ya, lama banget itu.
susah payah ya, perjuangan ibu ya dalam menjaga dan mengurus anaknya. Hatta sehingga idza balagu asyuddahu, ketika anak itu berumur ya dewasa ya, yaitu wa balagu arba'ina sana ya 40 tahun ya. Ini dewasa awal ya. Kalau anak sudah berumur 40 tahun, qala dia berdoa, Rabbi ya Allah, auzi'ni, anugerahkan kepadaku an ashkuro ya, kekuatan, kemudahan untuk mensyukuri nikmataka, nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku ya. Yang pertama ya, minta agar diberi kemudahan dan kekuatan ya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika berusia 40 tahun. Wa an a'mal sholiha ya, dan diberi kekuatan dan kemudahan untuk beramal soleh. Salah satu sifat amal soleh itu tardohu ya, yang akan membuat engkau ridho ya. Ya. Jadi kalau amal salah ya, amal tolih membuat Allah murka, tapi amal soleh membuat Allah ridho ya. Kemudian apa? Wa aslih li ya, jadikan untukku ya, baguskan untukku, solehkan untukku fi dzurriyyati ya, pada keturunanku, kepada anak cucuku ya. Ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, wa ini minal muslimin, dan aku termasuk orang yang tunduk dan pasrah kepadamu ya. Ini buah dari pendidikan orang tua ya, menjadi anak yang bersyukur kepada Allah, menjadi anak yang bersyukur kepada orang tua, menjadi anak yang saleh, beramal saleh, yang menyebabkan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian memohon agar kesolehannya itu tidak sampai ya, pada dirinya saja, minta anak cucunya juga disolehkan, dan kemudian bertaubat kepada Allah ya, dengan taubat yang sebenarnya, dan menyatakan bahwa dia tunduk dan pasrah kepada Allah, tunduk dan pasrah kepada aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berat ya untuk mempunyai anak yang seperti itu ya. Anak yang ketika usia 40 tahun, ketika dewasa punya karakter sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Itu makna kabad yang pertama, kurhun ya, susah payah bagi ibu ketika melahirkan, ketika mengandung, ketika menyusui, dan ketika membesarkan sampai dewasa. Yang kedua ya, bahwa kabad itu artinya lemah ya, wahnun, lemah itu ya, itu juga masih dikaitkan ya dengan prosesi ya, seorang ibu ketika hamil, ketika melahirkan, ketika menyusui dan menyapih anaknya ya. Surat 31, surat Luqman ayat 14 itu, makna kabad itu adalah wahnun. Ini menurut mufasir ya, ahli tafsir, bukan menurut saya ya. Wa wassaina, dan telah berpesan, berwasiat ya, al insana, kepada manusia, kami yaitu Allah ya, biwalidayhi ya, kepada kedua orang tuanya ya, hamalathu ummuhu ya, yang telah mengandung ibunya itu ya, mengandungnya ibunya, wahnan ala wahnin ya, lemah di atas lemah, berarti lemah banget itu, lemah banget. Bayangkan, manusia itu jangankan menciptakan manusia ya, mengandung manusia juga lemah, nggak kuat ya. Ya, melahirkan manusia itu lemah ya, menyusui lemah, menyapihnya lemah ya. Tidak mungkin dia bisa menciptakan manusia ya.
Wa fisaluhu fi amain, ya. Dan menyapihnya ketika dalam waktu 2 tahun. Ya. Kalau tadi 30 bulan ya, ini 2 tahun menyapihnya. Ya. Anishkurli, ya. Agar kamu bersyukur kepadaku wali walidaik, dan kepada ibu bapakmu. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu bersyukur hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, kepada kulah tempat kembali. Ya. Nah, di dalam surat An-Nisa 28, ya, lemah itu artinya apa? Dhaif, ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, ya. Yuridullahu ayukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifa. Allah hendak memberikan dispensasi keringanan kepada kalian. Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, ya. Bayangkan oleh Isra Mi'raj saja kan sholat 5 waktu, padahal aslinya 50 waktu, ya. Kenapa? Karena Allah tahu manusia itu lemah, ya. Yang namanya zakat, infak, sedekah itu, ya, paling besar berapa? Ya. Berapa tuh? Ya. Ya. 25%, ya. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. Jadi yang dizakatkan dengan yang dizakati, banyakan mana tuh? Banyak yang dizakatkan, banyak yang dizakati. Ya. Yang dizakati, ya, 97,5%. Yang dizakatkan 2,5%. Ya. Yang dizakati berapa? Ya, 80%. Yang tidak dizakati 80%. Ya. Coba kalau dibalik, ya, tidak dibalik juga banyak yang nggak zakat, ya. Ya. Itu lemah banget itu. Lemah keyakinan. Lemah keimanan, padahal sudah dijanjikan diganti 700 kali. Kalau tidak tertarik dengan matematik, dilipat gandakan. Masih tidak tertarik, diluaskan. Ya, diluaskan. Bahkan disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tetap aja, ya, susah, ya. Bahkan di antara tanda kiamat itu nanti, ya, orang menganggap zakat itu sebagai hutang. Hutang itu kalau minjem darah tinggi, ya. Tapi kalau bayar darah rendah, susah itu. Ya, bayar zakat itu sama dengan bayar utang itu, ya. Itu. Kemudian di dalam surat Ar-Rum, ya, ayat 54, ini lebih jelas lagi, ya. Allah itu alladzi, zat yang telah khalaqakum, telah menciptakan kalian min dhafin, dari lemah, ya. Dari lemah itu, ya. Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, setelah itu jadi kuat, ya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin, setelah kuat dhafan wa syaibatan, ya. Tidak hanya lemah, bahkan dikasih bonus. Apa bonusnya? Uban. Ya. Iya, uban. Uban itu bonus, ya. Kalau waktu bayi kan lemah tapi rambutnya hitam, legam, ya. Tapi kalau sudah tua, ya, lemah, putih, berseri. Putih bersinar kalau menurut Al-Quran. Hadis itu. Sebab nanti di hari kiamat, ya, itu uban itu akan memancarkan cahaya itu. Makanya tidak boleh dicabut. Tidak boleh dicabut, ya. Kemudian yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan makhluknya itu sesuai dengan yang Ia kehendaki, ya. Manusia itu asalnya lemah, dikembalikan menjadi lemah banget. Lemah banget, ya. Gitu. Manusia itu jangankan ngurus orang lain itu, ya. Nanti suatu saat akan mengalami masa di mana dia tidak bisa ngurus sendiri, ya. Ngurus sendiri, ya. Jadi makin tua kita tidak bisa menghadapi penyakit, ya. Ya. Makin tua kita tidak bisa meredakan penyakit, menyembuhkan penyakit. Penyakit yang satu belum reda, belum sembuh, datang penyakit lain. Ini lemah manusia itu, ya. Lemah, tak berdaya menghadapi takdir Allah, ya.
menghadapi kehendak Allah, menghadapi ilmu dan teknologi Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa huwal alimul qadir, ya. Jadi proses penciptaan manusia oleh Allah dalam keadaan lemah itu bagian daripada ilmu Allah yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Bagian daripada takdir kekuasaan Allah, ya, yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Ya. Inilah surat apa tadi? Surat Ar-Rum 54. Ya. Tapi kemudian kabad ini juga ada kaitannya dengan, ya, kuasa Allah, ya, kehendak Allah, ya. Kesempurnaan Allah dalam menciptakan manusia. Kabad itu artinya adalah ahsan, ya. Paling bagus, sebagus-bagusnya ciptaan Allah. Di antara makhluk yang diciptakan adalah manusia. Ya. Tadi dikaitkan dengan apa? Dengan ibu, dikaitkan dengan orang tua, dikaitkan dengan dirinya sendiri yang makin lama makin lemah. Tapi kemudian dalam waktu yang sama dikaitkan dengan siapa? Dikaitkan dengan kesempurnaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu surat Atin ayat 4. Ya. Ya. Sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia itu dalam keadaan, dalam bentuk, dalam rupa yang sebaik-baiknya. Ya. Dan kita ikrarkan setiap hari. Tapi kebanyakan sering lupa, ya. Ketika kita bercermin itu. Coba dalam satu hari rata-rata kita bercermin berapa kali? Berapa kali kita bercermin? Ya. Dan ketika bercermin, kita sedang menyatakan, mengikrarkan tentang kita itu adalah ciptaan Allah yang rupa dan bentuknya paling bagus dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Allahumma kama hasanta khalqi. Ya, kita ikrarkan, ya, di depan cermin. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan rupa dan bentukku. Ya. Fahasin khuluqi, baguskan pula akhlakku. Ya. Iya. Akhlak itu kaitannya dengan hati. Akhlak itu kaitannya dengan amal. Ya. Dan Allah tidak melihat harta seseorang. Allah tidak melihat rupa dan bentuk seseorang. Yang Allah lihat itu hati dan amalnya. Ya. Oleh karena itu kita tidak hanya berhenti, ya, sampai hanya mensyukuri, ya, rupa dan bentuk yang terbaik. Tapi kemudian kita berdoa, minta agar rupa kita yang terbaik itu, ya, juga di backup, ya, gitu, disempurnakan dengan akhlak yang baik, ya. Karena ternyata akhlak itu misi utama dan pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, aku diutus, ya, hanya, ya, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini risalah yang pertama dan utama. Ya. Jadi jangan sampai kemudian Allah kasih rupa dan bentuk yang bagus, tapi hati jelek, hati rusak, hati sakit, hati mati. Amalnya bukan amal soleh, amal salah yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian sari makna, ya, dari keempat ayat tersebut adalah pertama, ya, berisi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mati jamnya. Ya. Perintah Allah kepada manusia untuk bersyukur kepadanya yang telah menciptakan manusia dalam rupa dan bentuk yang sebaik-baiknya. Ini wajib disyukuri, nikmat Allah SWT. Ya. Jangan sampai dikutuk, ya, ya, oleh Allah seperti Bani Israel, dijadikan monyet. Ya, dijadikan monyet itu. Ya, sudah bentuknya jelek, rupanya jelek, akhlaknya juga jelek itu. Iya, gara-gara dilarang nyari ikan, ya, hari Sabtu tuh. Ya, seminggu sekali itu, ya. Kita dilarang nyari ikan itu, ya, dalam 1 tahun cuma 10 hari dilarang nyari ikan. Gitu. Ya. Beratan mana tuh Bani Israel dengan kita?
Bertahan mana tuh? Bani Israel ya seminggu sekali. Hari Sabtu nggak boleh cari ikan. Ya. Kita cuman 10 hari. Ya, terakhir di bulan Ramadan. Ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya perintah Allah kepada manusia agar bersyukur kepada orang tuanya. Ya. Terutama ibunya yang telah mengandungnya, telah melahirkannya, telah menyusuinya, serta mengurus dan mendidiknya dengan lemah dan susah payah. Ya. Kira-kira bapak-bapak kuat nggak? Ya. Ya. Mengandung anak itu, ya. Selama berapa? 9 bulan. Ya. Iya. Gendong kuat. Menyusui berapa? 2 tahun itu. Ya. Menyusui 2 tahun itu. Apalagi ibu itu harus apa? Harus jadi apa? Ya. Kan ibu itu sorga di bawah telapak kaki ibu. Ya. Ibu bisa enggak langkah kakinya ya bisa menjadikan anaknya itu penghuni sorga. Ya. Oleh karena itu ini timbal balik ya. Jadi celaka, binasa, rendah hina ya. Bagi seorang anak yang masih punya orang tua, orang tuanya itu sudah lansia. Ya. Ya. Kemudian begitu orang tuanya mati, ya. Kemudian anaknya mati, orang tuanya tidak menjadikan anaknya masuk surga. Ya. Ini berat itu, ya. Tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab anak. Ya. Gitu. Anak itu harus bisa menjadikan ya orang tua itu sebagai wasilah untuk masuk surga. Sedangkan orang tua terutama ibunya, ya juga harus mampu langkah kakinya itu menjadikan anaknya sebagai ahlul jannah. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada 2 bentuk syukur. 2 bentuk syukur. Yang pertama bersyukur kepada Allah. Ya. Bersyukur kepada Allah itu dengan beribadah kepadanya. Ya. Baik ibadah dalam artian umum, ya, sholat, zakat, infak, sodako, haji, umroh dan sebagainya. Atau ibadah dalam artian khusus, yaitu saum. Ya, saum itu bentuk syukur kepada Allah. Ya, demikian pula salat dan lain sebagainya. Silakan baca surat Al-Baqarah 172 dan surat Al-Baqarah 183 itu. Ya. Yang nanti sering dibaca oleh ustadz ya itu ya. Ya. Jadi ibadah secara umum itu la'alakum tatakun, agar menjadi orang yang bertakwa. Ya. Demikian pula ibadah secara khusus la'alakum tatakun. Ya. Nah, bersyukur kepada orang tua dengan berbuat baik. Ya, ihsan ya. Bahkan punya istilah khusus ya, yaitu apa? Al-birru, birrul walidain. Ke tetangga, anak yatim, karib, kerabat ya. Ya. Itu suami istri ihsan itu. Tapi khusus kepada orang tua ya, ihsan itu punya nama sendiri. Apa? Birrul walidain ya. Bagaimana caranya bersyukur kepada orang tua, melakukan ihsan dan birrul walidain? Ada tuntunannya, ya. Di mana tuh? Di dalam surat Al-Isra 23 24 itu ada tuntunannya, ya. Nah, yang pertama di sini, ya, tidak boleh menyakiti hati orang tua, ya, dengan perkataannya, apalagi dengan perbuatan. Dengan perkataan saja sampai orang tua sakit hatinya, itu sudah luar biasa tuh. Durhakanya anak terhadap orang tua, apalagi sampai menyakiti fisiknya. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh membentak katanya, dan harus berkata sopan santun, ramah tamah, lemah lembut itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya merendahkan diri. Jadi merendahkan diri itu bukan dalam rangka mengkultuskan orang tua, bukan, tapi dalam rangka menghormati orang tua. Kalau dulu kan sampai sujud di kakinya ya, kemudian kakinya dicuci, ya, airnya dipakai apa tuh? Nah itu mah nggak boleh. Ya. Di sini disebutkan minar rohmah, ya, minar rohmah. Ya. Jadi wafid lahuma janahadzuli minar rohmah. Hendaklah kalian rendahkan sayapmu. Ya. Bukan apa minar rohmah. Ya. Untuk menyatakan kasih sayang. Wakur robil harhuma wakur
Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang terakhir doakan itu. Doakan. Ini birrul walidain, ya. Bisa jadi sekarang ada yang orang tuanya sudah tidak ada. Doakan. Itu bagian daripada berbuat baik kepada orang tua, ya. Kemudian yang selanjutnya dalam beberapa hadis yang sahih, ya, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua itu disebut birrul walidain. Dan kedudukannya dalam Islam, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua itu di atas jihad fi sabilillah, ya. Subhanallah, ya. Di atas jihad fi sabilillah, ya. Sampai ketika Rasul ditanya, ya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama, sholat tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, ya. Jadi rugi kalau cuma sholat doang tapi tidak berbuat baik kepada orang tua, tidak mendapatkan al-falah dia. Baru yang ketiga apa? Al jihad fi sabilillah. Jihad, urutan ketiga tuh. Ya, urutan keduanya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Bahkan ketika ada orang yang mendaftarkan diri kepada Rasulullah untuk sebagai mujahid di jalan Allah, ya, tampil di medan perang, Rasul nanya, ahayyun walidak, ya, apakah ibu bapakmu masih hidup? Kemudian orang itu bertanya, na'am. Apa kata Rasul? Fafihima fajahid. Sebelum engkau berjihad melawan musuh, maka berjihadlah kepada orang tuamu dalam berbuat baik kepadanya. Ini subhanallah. Bahkan yang terakhir, ternyata berbuat baik kepada orang tua itu ada pintu sorga khusus. Jadi sorga itu banyak pintunya. Dan pintu khusus diantaranya ada yang disediakan untuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Al-walid ausatu abwabil jannah. Orang tua, ibu, bapak adalah pintu tengah-tengah sorga, ya. Pintu yang ada di tengah-tengah sorga. Fa in syi'ta, ya, apa kata Rasul? Ya, fa lidzalikal bab, ya. Kalau mau jaga pintu itu, ya, jangan sampai tertutup, ya. Ini adalah pesan Allah Subhanahu wa taala lewat surat apa? Al-Balad ayat 4. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.